Terima kasih kepada moderator, saya sampaikan atas waktu yang diberikan untuk penyampaian materi pada siang hari ini. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang hadir pada seminar hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba sharing tentang pemberian fibrinolitik pada sindroma koroner akut. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja karena mengingat ini hari sudah siang ya. Sebelum masuk ke materi fibrinolitik, saya ulang sedikit tentang sindroma koroner akut, yaitu sekumpulan gejala klinis yang disebabkan oleh adanya trombosis atau aterosklerosis pada pembuluh koroner, sehingga terjadi penyebab sumbatan, baik sebagian atau seluruh pada lumen pembuluh darah tersebut yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan miokard. Klasifikasi dari sindroma koroner akut ada 3. Yang pertama unstable angina, yang kedua non-ST elevasi miokard infarct, biasanya kita sebut dengan non-STEMI, dan yang ketiga ST elevasi miokard infarct atau STEMI. Pada STEMI kita lakukan tindakan reperfusi bisa dengan PCI atau percutaneous coronary intervensi atau bisa juga dengan fibrinolitik. Misalnya pasien datang ke IGD dengan nyeri dada khas infark, kita lakukan perekaman EKG. Dalam kita sampai mengatakan kalau itu STEMI, kita perlu waktu hanya 10 menit, itu harus sudah terdiagnosa. Setelah didapatkan gambaran EKG terdapat ST elevasi, ini yang kita harus putuskan reperfusi. Waktu yang dibutuhkan untuk dari pasien masuk sampai akan kita lakukan reperfusi itu tidak lebih dari 30 menit, maksimal 60 menit. Tindakan yang kita ambil di sini adalah bisa dengan tindakan invasif, dengan percutaneous coronary intervensi, atau dengan obat-obatan yang kita sebut dengan fibrinolitik. Ini contoh kalau pasien dengan sindroma koroner akut, pembuluh darah kita lihat secara melintang, ini akan terjadi pembuluh darah ini ada dari normal, terus ada plak, terjadi sobekan pada plak atau rupture, sehingga terjadilah proses agregasi trombosit yang akhirnya terbentuk trombus. Trombus inilah yang menyumbat lumen pembuluh darah dari koroner sehingga timbul nyeri dada yang hebat secara mendadak. Jadi kejadian ini terjadi secara mendadak. Makanya kenapa kita harus lakukan reperfusi. Pada gambaran ECG, kita bisa lihat adanya ST elevasi. Di sini saya ambil pada gambaran EKG ini adalah STEMI inferior. Sekarang kita masuk ke fibrinolitik. Definisi dari fibrinolitik adalah suatu tindakan reperfusi dengan menggunakan obat-obatan dengan cara melarutkan trombus yang menyumbat pada arteri koroner sehingga aliran darah ke miokard lancar kembali. Tindakan fibrinolitik biasanya kita sebut dengan door to needle time kurang dari 30 menit. Maksudnya pasien dari masuk ke IGD dengan keluhan nyeri dada khas infark sampai kita ambil keputusan untuk dilakukan fibrinolitik itu harus kurang dari 30 menit atau maksimal 60 menit harus sudah kita putuskan ini pasiennya mau diberikan fibrinolitik apa tidak. Indikasi dari fibrinolitik
yaitu ada nyeri dada tipikal, jadi nyeri dada kas impak, substernal, bisa seperti diremas, ditusuk, terus seperti tertekan benda berat, dan bisa terjadi penjalaran ke rahang, ke punggung, bahkan sampai ke lengan kiri. Onset nyeri kurang dari 12 jam, terus pada EKG didapatkan ST elevasi atau adanya LBBB baru. Kapan kita bisa menyebut kalau itu LBBB baru? Apabila kita tidak punya rekod EKG sebelumnya, pada saat kita merekam EKG, kalau terdapat gambaran LBBB, itu kita anggap LBBB baru. Yang terakhir, apabila fasilitas cath lab tidak tersedia, jadi kita bisa lakukan fibrinolitik apabila di tempat kita bekerja tidak ada fasilitas dari cath lab. Kontraindikasi ada 2, ada mutlak dan relatif. Kalau mutlak adanya riwayat stroke atau pendarahan, terdapat neoplasma intrakranial, pendarahan internal aktif, adanya diseksi aorta. Sedangkan kontraindikasi yang relatif, hipertensi tidak terkontrol di mana tekanan darah lebih dari 180/110 mm/Hg. Pasien dalam pemakaian antikoagulan. Terdapat trauma baru dalam 2-4 minggu atau pernah terjadi resusitasi traumatik. Terdapat tempat tusukan vaskuler yang tidak dapat diatasi, adanya kehamilan, dan adanya ulkus peptikum aktif. Pemberian fibrinolitik dapat menyebabkan efek samping, yaitu bisa perdarahan, bisa stroke, aritmia, hipotensi, dan alergi. Obat fibrinolitik yang kita pakai, pertama bisa kita pakai streptokinase. Kalau saat ini yang kita pakai adalah Fibrion 1,5 juta unit, atau obat yang kedua bisa kita pakai alteplase atau TPA. Persiapan alat dan pasien, harus ada informed consent. Klien dan keluarga kita beritahu tentang tindakan yang akan kita lakukan, serta komplikasi atau efek samping yang bisa ditimbulkan oleh obat fibrinolitik tersebut. Lanjut, ada obat fibrinolitik, ini harus tersedia. Dextrose 5% atau NaCl 0,9% 100 ml, Ivicat nomor 22 atau 20, Infuset PET 5 cc atau 10 cc. Hasil penunjang ini kita siapkan. Pertama EKG, foto torak, laboratnya CKMB, troponin T atau I, APTT, trombosit, fibrinogen, dan elektrolit. Harus ada bedside monitor. Troli emergensi juga harus lengkap dengan defib-nya, begitu juga dengan obat-obatan emergensinya harus sudah tersedia. Infus pump atau syring pump. Cara pemberian dari fibrinolitik, pertama kita pasang IV line pada 2 tempat. Kita pilih vena yang besar sehingga nanti pada saat pemberian melalui infus tidak ada masalah. Kenapa harus di 2 tempat? Karena yang pertama bisa untuk obat streptase itu sendiri, yang infus yang kedua bisa untuk pemberian cairan, obat-obatan, atau kalau kita perlu untuk pengambilan darah untuk pemeriksaan laborat. Setelah itu obat streptase atau streptokinase 1,5 juta unit kita encerkan dalam 5 ml atau 10 ml.
masukkan ke dalam dextrose 5% atau NaCl 0,9%, 100 cc diberikan dalam waktu 30 menit sampai 60 menit dengan menggunakan infus pump atau menggunakan rumus tetesan infus biasa. Obat yang selanjutnya ateplase atau TPA, dosis awal bolusnya 5 mg IV. Jadi dalam satu vial itu 50 mg, terus terdapat pengencernya 50 ml juga. Jadi 15 mg IV sama dengan 15 cc. Lanjut 0,75 mg per kilogram berat badan selama 30 menit. Selanjutnya diteruskan dengan 0,50 mg per kilogram berat badan dalam waktu 60 menit. Total dosis yang bisa kita berikan kurang dari atau sama dengan 100 mg. Selama pemberian fibrinolitik kita perlu lakukan pengawasan atau evaluasi. Ini sangat penting untuk menentukan kondisi pasien selanjutnya. Di mana dalam pemberian fibrinolitik kita sebagai nurse mendampingi pasien saat pelaksanaannya mulai sebelum, selama, dan setelah pemberiannya. Yang perlu kita awasi atau evaluasi sebelum tindakan, yaitu kita harus memastikan kalau pemberian fibrinolitik ini sudah tepat indikasinya. Jadi pasien ada nyeri dada, onsetnya kurang dari 12 jam, terdapat ECG, ST elevasi. Terus yang selanjutnya tidak ada kontraindikasi. Persiapan pasien yang meliputi informed consent itu juga harus sudah ada. Persiapan alat juga kita cek lagi, sudah lengkap tidak trolinya dengan obat-obatannya, terus obat fibrinolitiknya juga sudah tersedia, terus kelancaran dari infus kita juga harus cek. Pemeriksaan penunjang seperti EKG, foto torak juga harus kita cek lagi. Dan kita perlu menanyakan riwayat alergi, apakah pasien ada alergi terhadap obat-obatan tertentu. Selanjutnya, ini yang paling penting adalah evaluasi selama dan setelah pemberian fibrinolitik. Keadaan umum pasien yang kita harus cek kesadarannya. Jadi selama pemberian fibrinolitik pasiennya kalau bisa jangan tidur, jadi kita ajak bicara. Terus kita evaluasi keluhan nyerinya seperti apa. Apakah sudah berkurang atau sudah hilang. Terus kita perubahan hemodinamik juga, tensi, nadi, respirasi rate itu kita harus monitor. EKG juga begitu. Apakah ada perubahan enggak di EKG-nya? Terdapat aritmia enggak? Atau ST elevasinya gimana? Yang selanjutnya adalah perdarahan. Perdarahan ini yang paling cepat itu perdarahan gusi. Jadi kita observasi atau evaluasi pasiennya ada enggak perdarahan gusi, hematuri. Bahkan yang paling berat itu kalau terjadi stroke hemoragik. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Atau terdapat internal bleeding. Pasiennya bisa muntah darah, bisa melena. Terus yang terakhir kita harus observasi atau evaluasi juga ada nggak reaksi alergi. Seperti pasiennya tiba-tiba gatal-gatal, muncul urtikardia, terus bibir bisa bengkak atau muka, mata sembab itu juga bisa. Setelah selesai pemberian fibrinolitik, 1 jam kita lakukan evaluasi terhadap keberhasilan dari pemberian obat tersebut. Yang kita evaluasi adalah pertama keluhan nyeri dadanya, bagaimana, berkurang, apa sudah hilang. Yang kedua EKG-nya, jadi kita harus rekam EKG 12 lead, kita lihat gelombang ST elevasinya apakah sudah mengalami penurunan. Dia nggak berhasil apabila penurunannya lebih dari 50%. Atau bahkan ST segmennya kembali ke isoelektrik. Yang ketiga, ada nggak selama pemberian atau setelah pemberian itu terjadi aritmia reperkusi. Jadi aritmia reperkusi itu adalah aritmia yang
terjadi sesaat, bisa pada saat pemberian obat atau setelah beberapa menit setelah pemberian obat fibrinolitik. Aritmia pada reperfusi itu seringnya tidak menetap, dia cuma sifatnya pada saat obat masuk terjadi aritmia. Dari setelah pemberian fibrinolitik kita berharap dari hasil pembuluh darah yang awal kita lihat di mana ada penyumbatan, setelah diberikan fibrinolitik kita berharap dari kondisi di mana trombus menyumbat dari pembuluh darah koroner tersebut bisa kembali ke seperti normal kembali. Pada EKG yang awalnya terdapat SC elevasi, kita harapkan EKG-nya paling tidak SC elevasinya berkurang lebih dari 50% atau malah lebih bagus kalau kembali ke isoelektrik. Kesimpulan dari pemberian fibrinolitik yaitu fibrinolitik merupakan salah satu tindakan reperfusi pada STEMI. Door to needle time kurang dari 30 menit. Jadi waktu sangat berharga dalam pemberian fibrinolitik untuk mencegah yang tadinya pasiennya dalam keadaan miokardnya injury. Apabila kita melakukan dengan cepat waktu untuk mengambil tindakan untuk dilakukan reperfusi, diharapkan miokard tidak jatuh ke nekrosis. Pemberian fibrinolitik yang cepat, tepat, serta evaluasi yang ketat, baik itu pre, intra, dan post, dapat menyelamatkan miokard dari kerusakan yang bertambah luas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, di mana nantinya bisa diaplikasikan di tempat teman-teman bekerja. Terima kasih.